Bukit Tinggi adalah kota yang menyimpan sejuta sejarah dan keindahan alam. Selain pesona Jam Gadang dan Ngarai Siano, ada satu tempat yang menjadi saksi bisu masa penjajahan, yaitu Lobang Jepang. Terowongan bawah tanah yang dibangun pada masa pendudukan Jepang ini menyimpan banyak cerita kelam dan rahasia yang belum banyak orang tahu. Di video kali ini, kita akan ajak anak-anak untuk berwisata sekaligus menjelajahi lebih dalam salah satu peninggalan sejarah yang penuh misteri ini. Nantinya kita akan ditemani oleh guide untuk mendengarkan bagaimana sih suasana di dalamnya, apa aja kisah yang tersembunyi di balik dinding batu ini. Yuk ikuti perjalanan kami menyusuri jejak sejarah di Lobang Jepang, Bukit Tinggi. Jepang. Yang nomor 2 ini ada 6 bekas gudang senjata Jepang dulu atau ruang amunisi, dan ada 15 ruangan lagi, 2 bekas ruang makan Romusa mengerjakan Lobang Jepang ini, ruang sidang, 12 lagi digunakan sebagai tempat tidur dan istirahatnya tentara militer Jepang, 2 pintu pelarian tembus ke jurang atau lembah Ngarai Siano. Jadi beginilah awal pengorekan Lobang Jepang ini. Jepang mulai tahun 1942 sampai 1945, tepatnya makan waktu hanya 2 tahun 8 bulan. Dengan panjang total terowongan Bukit Tinggi kurang lebih ada 5.200 meter, tapi yang dibuka menjadi objek wisata 1.470 meter yang kita lalui sekarang ini. Lobang Jepang ini dibangun oleh Jepang, tujuannya akan buat bunker pertahanan bawah tanah untuk persiapan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua, dengan panjang total rencana awal mereka 9 km di bawah kota Bukit Tinggi, dan yang baru mereka kerjakan 5.200 meter. Jadi di bawah Jam Gadang juga ada Lobang Jepang ini, di bawah Teko juga ada Lobang Jepang ini, tapi belum ditembus oleh Jepang ke sini karena Hiroshima Nagasaki dibom, mereka tinggalkan Lobang Jepang ini. Dan juga Lobang Jepang ini yang mengerjakan bukan orang kampung sini, mereka datangkan dari daerah luar. Itu dinamakan Romusa, kerja paksa teman Jepang, didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Selepas bekerja di sini oleh Jepang, dibunuh semuanya. Tidak ada yang selamat keluar dari dalam Lobang Jepang ini. Untuk menjaga kerahasiaan Lobang Jepang ini, Lobang Jepang ini baru dijumpa secara tidak sengaja oleh orang kampung sini 1 tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 46, dan waktu mereka kerjakan selama 2 tahun 8 bulan dari 1942 sampai 1945, orang kampung sini tidak ada yang tahu. Karena dulunya setiap ujung dari pintu Lobang Jepang ini, kalau kita lihat ke atas sana itu bang,
Di atas sana bulat itu di atasnya itu. Nah, yang aslinya segi 4 di dalam begini, tapi ujungnya 20 meter keluar. Mereka buat kecil dulunya, cuman sebesar ban mobil depannya. Dalamnya besar. Nah, supaya tidak diketahui oleh orang kampung sini. Dan juga lubang Jepang ini pun waktu dijumpa dari ujung atas sampai bawah ini tidak ada tanggal seperti sekarang, cuma semacam prosotan ke bawah untuk Jepang naik ke atas guna tali-tali dari atap kayu, karena pintu ini digunakan oleh Jepang sebagai pintu pengintaian ke arah kota sendiri. Pada mereka sebab struktur tanah di sini tadi yang ditanya tadi tahan dari goncangan bom atom karena bercampur granit dan silika dan bercampur dengan pasir putih juga di sini. Dibuktikan dulu sewaktu ada gempa bumi tahun 2007 Bang, dengan kekuatan gempa 7,3 skala Richter sangat dahsyat. Di sini hanya semennya saja yang gontok ke bawah seperti yang kita lihat. Dan di sini kita lihat bekas di lubang Jepang. Kalau kita jalan ke sana Bang, mentok belok kiri itu bisa tembus ke kamar nomor 2, 3 sampai nomor 6. Jadi semua kamar di sini tidak ada yang buntu, semuanya connecting koridor. Jadi nggak tersesat ya? Ya, di sini pun banyak simpangnya, ada 44 simpang. Dan di sini pun kalau kita lihat, ini masih ada bekas pahatan romusa dulu di dalam. Karena mereka kerjakan lubang Jepang ini dengan alat-alat tradisional. Tapi ini rencana tenda ke depan, di sini akan buat mini teater bawah tanah. Membuat permukaan film nantinya. Kalau sejarahnya. Biar sejarahnya kayak belajarnya langsung. Ada ininya tuh, ini kan? Kayak dokumenter kayak GWK. Nah, di sana itu kan kecil kita lihat. Jadi pintu yang awal kita masuk tadi sebesar yang di sana dulunya sebesar mobil. Dan pintu ini digunakan oleh Jepang sebagai pintu emergency exit bagi mereka. Sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka tinggalkan lubang Jepang ini dan tembus ke hutan. Setelah mereka bantai para bangsa pertama penjambatan ini baru mereka tinggalkan lubang Jepang. Ini masih ruang munisi. Kita jalan lagi tinggal 10 menit. Nanti kita baru sampai apa? Ini ruang amunisi yang terakhir ya. Kalau kita jalan ke ujung sana, belok kanan, tentu kita awal lagi. Oh, ke semua ruang amunisi. Jadi semuanya connecting di sini. Oh, terhubung ya. Terhubung semuanya. Atau tengah-tengah yang Jepang, jadi tepatnya atas kepala kita ada jalan raya yang ada lewatin tadi, jalan raya di atas. Dan dari ujung sana sampai ujung sana ini ada 15 ruang lagi atau kamar-kamar Jepang. Ada 2 diantaranya di sebelah kiri Om Joni dan sebelah kanan ini. Dulu digunakan Jepang di sini sebagai tempat ruang makan romusa atau pekerja paksa dulu yang bekerja di sini. Konon kabarnya orang-orang Indonesia yang bekerja dulunya di sini oleh Jepang juga dikasih makan, tapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dengan kerja 24 jam tiap hari, mereka cuma dikasih makan nasi bubur aja, itu pun kalau ada rampasan dari penduduk lokal sini. Pak. Oh, ini yang paling besar. Ya, sama-samanya ini ruangan sidang dulunya. Tempat meeting Jepang dulunya di sini, karena dulunya di sini pun pernah dijumpai dokumen-dokumen militer yang separuh terbakar dan lemari dari kayu. Dan apabila ada orang kampung yang mau jual hasil panen atau panen-panen ke kota seperti beras, jagung, kentang, mereka ditangkap di pintu penyergapan. Pokoknya ditangkap di pintu penyergapan, dikorek informasi di sini. Dan orang dari mereka lolos dari lubang Jepang ini jumpa dengan orang kampung, mereka tidak bisa bicara dengan penduduk sini karena dulu seperti kita bahasa. Karena kita masih guna bahasa daerah masing-masing. Dan dari ujung sini sampai ujung sana ini ada 4 terowongan dulu digunakan Jepang sebagai barak militer, tempat tidur dan istirahatnya tentara militer Jepang. Tapi orang Indonesia yang bekerja di sini tidak ada yang istirahat, semuanya
mereka kerja di dalam 24 jam non-stop. Mereka tidak mau bekerja atau mereka kecapean, mereka akan bunuh, lalu datangkan lagi tenaga yang baru. Selama 2 tahun 8 bulan pengembalian obat. Kami. Ini pintu pelarian. Nah, ini bagaimana? Karena setiap meter dari lubang Jepang ini seperti kita lihat mereka buat garis-garis begini kan. Garis-garis begini Supaya gelombangnya ini ya berhenti ya. Untuk pemecah gelombang suara. Dan sengaja mereka buat seperti ini apabila ada teriakan romusa atau pekerja paksa dalam sini, suara tembakan militer Jepang nggak kedengaran, tidak akan dengar. Sebab ini mereka buat sebagai peredam suara di dalam sini. Oh, pintar mereka ya. Garis-garis begini. Semua dinding ini ya sampai ke depan itu ya, semuanya ya. Dan juga lubang Jepang ini yang kita rasakan, nah adik rasakan di dalam sini sejuk atau panas? Sejuk. Ya? Sejuk. Kenapa udara di dalam sini sejuk? Pintarnya Jepang, setiap pintu yang mereka buat semuanya mengarah mata angin ditimbang dari timur, barat, dan selatan. Jadi ada sirkulasi udara di dalam sini. Dan dulu yang dibuat oleh Jepang dulu di tebing sebelah sana itu ada jalan setapak, tapi tidak kelihatan di sini. Oh, tadi kita lihat situ, di bawah ini kita lewat tadi ya? Enggak, yang satu lagi. Oh, beda Yang ya? satu lagi di ujung sana mungkin. Dan ini kalau kita lihat kampung seberang sana namanya Koto Gadang, tempat kelahirannya Bapak Haji Agus Salim, Emil Salim lahirnya di atas sana. Dan bagi orang kampung sana yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota, setelah mereka turun di sana ada jalan setapak tapi nggak kelihatan makanya tertutup sama pohon-pohon kayu ini, daun-daun. Jadi ada jalan setapak di sana. Sebelum mereka sampai kota, setelah diintai di sini, baru ditangkap di pintu penyergapan. Jadi diintai dulu nah. Diintai di sini. Oh, ada yang bawa jagung misalnya. Jagung atau Mau dirampok gitu ya? dirampok di pintu penyergapan dan dibawa masuk, dan hasil rampokan itu dibagikan pada romusa yang bekerja di dalam. Oh, mereka nggak punya modal berarti ya? Yang kerja. Pintu pengintaian dan Tadi sekaligus pintu pelarian. Pintu pelarian. Pintu pelarian. Ada nggak kelihatan? Masih ada ceritanya. Ini ada di Udah dengerin ya. Oh, ini asli tanahnya gini. Sini tanahnya begini, darah begini. Dan ini pulau. Ini ada pulau. Di tempat ini, di tangan tempat itu. Ada kristal. Kalau Kayak glitter-glitternya. emas dan tidak ada diamond di sini, kalau ada emas dan tidak itu sudah kaya. Ambil. Di sini hanya ada diamond saja dan kita lihat hanya 10 meter saja, karena dulunya waktu dijumpa orang Jepang ini di jalan-jalan yang kita lalui sekarang ini banyak dijumpa kerangka-kerangka manusia atau tulang belulang di dalam sini, karena dijadikan kuburan massal sementara karena akan dibuka menjadi objek wisata oleh Pemda di tahun 1984. Dipindahkan lagi kerangka tersebut ke tempat lain, dan di sini pun bekas tanah ini tidak boleh dibuang keluar karena bekas tanah kuburan. Dan ini pun terali besi hanya terbuat dari bambu dan rotan saja. Ada pintu masuknya ke dalam. Ya, dulu hanya terbuat dari bambu dan rotan saja bagi romusa tadi yang nggak mampu bekerja. Setelah mereka penjara, dibawa masuk dalam sini, disiksa di sini dan dibunuh. Setelah mereka bunuh, mereka bukan dikubur, dibuang di dalam lubang pembuangan mayat ini. Lubang pembuangan mayat ini bukan seperti lubang buaya yang mayatnya numpuk. Pernah dengar lubang buaya? Ya. Pernah ya? Jadi kalau lubang buaya itu mayat numpuk di dalam lubang. Kalau ini tembus ke pinggir jurang atau lembah dan sampai ke bawah hutan sana, dimakan oleh binatang buas. Dan sampai sekarang karena tidak diketahui berapa jumlah pastinya orang Indonesia yang mereka bunuh, karena banyak dimakan oleh binatang buas.
nggak kelihatan. Oh, jadi semakin banyak orang kayak ini ya, semakin terdorong. Kalau itu lubang apa ya, Om? Jadi begini, kalau yang di atas kita ini ada pintu pengintaian. Kalau berdiri lebih dekat di sini bisa kelihatan cahaya luar itu di atas. Kelihatan. Jepang naik ke atas dengan tali-tali dari akar kayu. Di atas sana mereka memantau aktivitas penduduk tempat yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota. Setelah diintai di sana, baru penduduk lokal ditangkap di pintu dengan Jepang. Atas kepala kita, ini ada kuburan ini, nanti kita lewatin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, dia kan jauh di atas ini 40 meter ya, Am. 44 meter tuh jauh. Daripada orang nggak pernah masuk lubang Jepang, mereka nggak pernah mau jalan-jalan di bawah kuburan, kita pernah jalan-jalan di bawah. Hebat. Dia 40 meter tuh. Kamu keluar di sini, keluar gini. Ini yang tadi kita di situ tadi. Ini ada saya. Yuk. Kita mau rekam. Ini juga akibat gempa Tanggapan yang lewat-lewat tadi. Bagi orang kampung yang mau jual hasil panennya ke kota, setelah dimintai di pintu pengintaian yang tadi, penduduk lewat di bawah sana karena itu ada 3 meter ke bawah jalan setapak penduduk. Penduduk akan melalui jalan tersebut sebelum mereka sampai kota, ditangkap oleh Jepang dan dibawa masuk ke dalam sini sebelum mereka sampai pasar Bukit Tinggi. Jadi disergap dan dibawa masuk ke dalam sini. Orang kampung tidak ada yang keluar lagi. Karena kalau mereka bagi keluar mereka, pasti mereka akan kasih tahu bahwa ada penggalian lubang Jepang ini. Itu karenanya sampai di dalam sini semua orang kampung yang mereka tangkap mereka bunuh di dalam sini. 200 meter di bawah kota Bukit Tinggi, Bang. Dan tinggi rata ada 2 meter, ada yang 1 meter 80. Tanah bekas dan yang bersih diperkirakan 8.500 kubik banyak tanahnya. Dibuang di mana sampai sekarang tidak tahu. Kan dia tanah padat lah. Ya dia gali kemana dia? Kuburannya kan? Nah, itu nggak ada yang tahu. Tidak tahu, misteri dalam lubang Jepang ini, tidak tahu. Dari sini bukan dari atas kita masuk lagi. Mereka mulai stabil dari sini pemimpinan lubang Jepang, bukan. Oh, jadi yang pertama ini digali. Bukan dari atas. Kalau dari atas mereka gali seperti orang menggali sumur makin ke dalam, jadi pasti akan habis. Hanya mampu orang gali 30 meter ke dalam. Watanabe nama arsiteknya. Arsitek pembuatan lubang Jepang ini termasuk yang di Dago Bandung. Di Bandung juga ada lubang Jepang ini. Lubang tinggi yang terbesar Asia Tenggara. Dan yang kedua Dago Bandung, tepatnya itu di Dago Pakar dan Biak Irian Jaya. Iya. Dan juga ada di negara lain seperti Negeri Sembilan Malaysia. Juga ada lubang Jepang ini, Burma termasuk Vietnam. Juga ada lubang Jepang ini, tapi lubang Jepang yang kakak lewat ini sekarang, rencana mereka akan buat terbesar. Pintu penghubung. Iya. Dulu Bang, bawa oleh-oleh ini ada baju kaosnya 400 Kak, daster 300 nih, bisa campur baju anak-anak. Makasih. Itu kenapa yang gini? Ngantuk. Lukisannya. Kerudungnya 500 oleh-oleh.
Berapa ekor banyak kak monyetnya kak? Gak ada yang cewek apa? Gimana lihatnya? Cewek. Ada tuh yang gendong anak itu. Jadi Mana ke sini? Dikejarnya enggak. Dia mau duduk, dia nunggu kacang. kacang. Dia nunggu kacang, nanti ada orang yang ngasih kacang. Sekian video kami kali ini, makasih ya udah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di petualangan kami selanjutnya. See you, bye-bye.